Siapa ya? Insya Allah kalau mau panjang. Ya. Mengenai zikir saya kurang. Zikir. Tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Al-Quran kan tidak ada afdalul zikri. Mau dijelaskan itu satu. Dan kedua menjelang apa juga tahlil orang baca istighfar. Iya. Ada nanti ibu, ada nanti aja. Ada nanti. Bahas benar. Manas benar. Ya. Lalu negara. Burung pak. Kalau Joko ada nanti 3 kali ayum. Barunya apa? Sekali itu langsung sekali. Mana betul itu? Iya. Iya boleh pertanyaan apa ya? Yang pertama, fa'lam afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Betul Ustaz? Ya, tanya ke beliau nomornya. Kalau salah tolong dibenarkan Ustaz. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, fa'lam, ketahuilah annahu bahwasannya ia Allah la ilaha illallah." Itu ayat wastaghfir li dzambika sampai akhir ayat ya. Ketemu di Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari, punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan judul Sunan Tirmizi, kitab hadis. Sama dengan Imam Bukhari, tapi lebih mudah. Beliau menulis satu bab riwayat dari Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Maka buya-buya kita digabung lagi. Fa'alam annahu afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kira-kira gitu. Itu asalnya. Jadi dapat 2 keberkahan. Pangkalnya dapat hadis Nabi, tengahnya dapat Al-Quran. Dah kira-kira dia. Ya sampai tak. Dia tolong bertegur. Terus yang kedua, istighfar ya. Istighfarnya sekali, 3 kali itu barang. Istighfar itu sama dia baleh kumuh. Kalau kumuhnya cuma bekas diminum, disiram seketek lah jadi itu, itulah istighfar. Tapi kalau minyak ke dalam, makan cincang siang tadi, ya bakaruk ke dalam. Itulah 3 kali, bisa 7 kali. Jadi si pemimpin zikir kau sudah merasa-rasakan hatinya, kira-kira lah pas belum masuknya. So la ilaha kan termasuk ke dalam kalbu. Iza zikrullah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Kalau tidak bergetar berarti istighfarnya belum oke. Dirasa-rasa. Kok mungkin kalau Ustaz Nasrullah 7. Mungkin lebih. Ngamuk terus. Bertanya orang kepada Imam Al-Qushairi, dan Imam Qushairi meriwayatkan dari gurunya tentang apakah yang lebih afdal, istighfar atau la ilaha illallah. Sering kami sampaikan. Lalu dijawab oleh beliau, jika kain kotor langsung engkau pakai atau engkau bersihkan terlebih dahulu. Kecemburunya kita bersihkan dulu wahai tuan guru, tuan syekh. Itulah istighfar. Baru lemak makainya ya. Jadi zikir itu bisa jadi pakaian. Jadi pakaian zikir itu. Ini pakaian nan bagus-bagus itu tidak ada hasilnya kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga apa? 3 kali dulu la ilaha illallah baru hayu kita. Ada beberapa panduan zikir. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Lalu orang-orang membaca hayyun baqin, hayyun mawjud, macam-macam ya. Yang inti itu dikata hayyun itu. Nabi SAW sering mengatakan ya hayyu ya qayyum. Maka Imam Al-Qattani mengatakan, siapa yang hatinya keras maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Jadi hati dan tuli yang pokak ya, ketika istighfar, setelah istighfar dijaganya hay bakin, gitu rahasianya. Jadi hay itu tapi dari dalam hay, coba baca ha
Yang pakar makhraj itu beliau baca ha dari dalam ya Ustaz. Kalau kita betul baca nama ha itu dari dalam, itu langsung merinding. Itu nama Allah. Hayy Qayyum. Ya Hayy Qayyum. Maka salah satu doa yang ada di situ ayat kursi atau ayat kedua dari Ali Imran dibacakan kepada orang kesurupan cepat sembuhnya. Sebab ada Hayyu Qayyum. Itu rahasianya. Maka ayat kursi bisa menyembuhkan. Ada lafaz hayy. Maka tariqah tertinggi dalam islah qalbu, memperbaiki qalbu adalah tariqah Quran. So di situ ada makharij yang benar. Masalahnya orang awak nama beraja makharij, namanya beraja irama aja. Padahal sebelum irama, tanya Kak Uni Afrisa kan beraja makharij dulu. Kini orang mau irama, yang mau beraja makharij. Jadi orang rajin makharij betul tidak akan kesurupan, jamin. So saraf-saraf dalam itu akan menendang apapun yang masuk. Hayy Bismillah, habis ada itu, habis ada itu. Jadi kalau mau anak kita aman, ajarkan itu Fatihah cukup, apalagi bisa ayat kursi. Kira-kira gitu Pak, itu rahasia hayy. Adapun hayyul batin, hayyul wujud itu pilihan. Sebenarnya yang penting itu hayyun gitu, atau hayyul qayyum. Kalau kami memilih kalimat hayyul qayyum, apa lah kira-kira? Wah, Ustaz bertanya dalam mak wadah. Ustaz lah banyak lah. Aku tertarik di sejarah tadi. Dan sempat bertanya ketika umrah. Dulu kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi jadi imam dan mufti di Mekah. Betul. Satu-satunya dari Asia. Terus cerita yang menyampaikan pelaksanaan amalan di zaman beliau dengan zaman kini jauh berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu dalam hal contoh kalau kunut dulu ada kunut kabarnya di Mekah. Iya, betul. Sudah tuh kalau kini kan ada kunut yang kunut subuh. Terus seperti zikir keras dulu di Mekah tuh ada zikir yang karet. Nah kini tidak ada lagi. Jadi apa perbedaan referensinya itu? Apakah orang-orang dulu tuh menemukan hadis sehingga kini yang menemukan? Baal titik temunya betul. Wah ini lebih berat lagi nih dawur deh. Antum ini berat. Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kalau orang Arab nyebutnya Mangkabawi, turunannya masih ada, atau Minkabawi. Sama mereka nggak bisa nyebut Indonesia, susah nyebutnya Indonesia. Tidak, Indonesia. Gitu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukan orang Asia pertama yang jadi imam sebenarnya. Sebelumnya sudah ada imam-imam. Syekh Abdul Samad Al-Falembani itu di Madinah dan kemudian macam-macam. Tapi untuk di Mekah betul Syekh Ahmad Khatib, karena beliau disukai oleh Syarif Mekah. Syarif Mekah itu wali kota, ya, keturunan Sayyidina Al-Hasan, ya. Ya. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi itu orang agam. Apa namanya, Koto Gadang. Lupa namanya. Betul Pak? Kebetulan itu kampungnya Buya Asfi, dekat situ. Buya Asfi yang singa aswaja di sosmed, yang punya toko kitab Maktabah Suez. Buya Asfi, Zul Asfi, Tamatan Candua, murid Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau punya masjid, punya kakek namanya Syekh Abdul Latif, itu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Abdul Latif Pejuang, nanti cek, itu udah hilang namanya. Di beberapa buku sejarah masih ada Syekh Abdul Latif Balai Gurah, betul ya? Balai Gurah. Syekh Ahmad Khatib itu dari situ. Kiranya dulu ada Syekh Syekh Umar Syata itu pernah berkunjung, atau Syekh Utsman Ambaluka, disebutkan dalam manaqib beliau menulis sejarah beliau sendiri. Berkunjung ke Agam, lalu mengajak si Syekh Ahmad Khatib itu untuk ke Mekah. Jadi dulu tanah kita diinjak oleh ulama-ulama hebat.
Itu saudara yang datang itu saudara dari Syekh Bakri Syato, pengarang I'anatul Talibin, kitab fikih wajib yang dipelajari di semua pesantren Indonesia. Pesantren yang tradisinya masih tradisi ahli sunnah ya. Kalau yang modern nggak tahu, nggak pernah masuk dan ngajar di situ. Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi mufti dan jadi imam. Di saat itu ada pula mufti dan imam mazhab lain. Beliau mazhabnya Syafi'i, sama dengan kita. Ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Jadi 4 penjuru itu 4 imam. Itu dulu ya. 1924 jatuh Turki Utsmani. Sebelum 1924 itu Hijaz sempat bertahan cuma setahun 2 tahun kekuasaan Mamlakah Al-Hashimiyah, tapi nggak ditulis sejarah yang ada di Indonesia. Kalau di Barat ditulis, orientalis itu nulis sejarah itu ya, antara percaya dan enggak ya. Baru kemudian terbangun negara Saudi itu Al Saud, itu sudah jatuh bangun dan itu kebangkitan yang ketiga kali. Jadi bangkit dihadang oleh Turki Utsmani, bangkit dihadang Turki Utsmani. Yang terakhir 1924 Turki Utsmani hancur oleh Kemal Atatürk. Maka orang ulama menyebut Atatürk Adu Turk, Kemal musuhnya Turki. Ya, Adu Turki, musuh Turki, bukan pahlawan Turki bagi ulama ya. Tapi jangan cuma-cuma ngomong begitu di Turki, bisa nggak pulang-pulang ya. Turki jatuh, keluarga Saud generasi ketiga kemudian mencoba ekspansi ke Mekah dan berhasil. 1924 Syekh Ahmad Khatib sudah meninggal ya. Waktu itu yang menggantikan gurunya, ini uniknya, gurunya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Jadi itu guru menggantikan murid, unik betul. Jadi silsilah kalau kita baca sanad ilmu beliau itu dari Syekh Nawawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib ngambil Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib ngambil dari Bakri Syato, begitu. Tapi setelah beliau meninggal, yang menggantikan guru. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, beliau disebut dengan apa istilahnya, Musnirul Hijaz ya, ahli sanad Hijaz, ulama ahli sanad Hijaz. Jadi semenjak 1940 Ustaz, berubah tradisi sampai kini. Ditambahlah semenjak tahun 70-an Saudi menemukan tambang minyak. Maka mereka kan sudah punya kesepakatan, kerajaan agama Wahabi, kerajaan politik Keluarga Saud. Itu sudah tahu ya. Dulu waktu kami mau bertanya konsultasi ke Buyahan waktu masih jadi wartawan di Republika, Buyahan, bisa enggak temukan berita kalau Wahabi itu dibiayai? Mau berapa berita katanya? Ya, itu nantang. Oh, kalau udah begitu nggak usah nyari, berarti udah kebanyakan betul. Ya memang betul jangan. Akhirnya kami cari sendiri karena memang udah banyak. Tahun 70-an Pak Haji pulang pasti bawa buku, ya. Pasti ya, 70-an, 80-an, 90-an semuanya bawa buku. Buku apa itu? Buku misionaris Wahabi. Itu bahasa seremnya. Ya, serem betul. Misionaris Wahabi. Coba cek Pak. Dulu Pak Datuk Ir, Pak Ir itu menunjukkan waktu haji apa Datuk Eko Coba dengar kiranya buku mereka. Ada yang lembaran-lembaran kecil, ada yang terjemahan, yang ketik-ketik banyak. Itu sengaja browse lewat buku. Kan orang-orang awam kok, ya benar awam. Di Mekah ada Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana Pak Ustadz kok? Akhirnya muncullah kemudian ketidakpercayaan kepada guru-guru ustadz-ustadz. Masya Allah, Pak Letpol, tafadhal. Kok dari Jakarta gue datang Pak? Teman-teman alim datang dari Jakarta kan? Silakan David Baus ya. Jelas kira-kira. Tapi
ini sampai tahun 70-an, 80-an awal, guru-guru kita ahli sunnah yang bermazhab, berakidah Asy'ariyah dan bertasawuf masih mengajar di Masjidil Haram. Terakhir tadi konflik Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki yang tadi itu konflik dengan murid bin Baz. Murid bin Baz dan Syekh bin Baz itu polemik, akhirnya beliau tidak boleh ngajar di Mekah. Ada video terakhir beliau lagi di Mekah ngajar di Masjidil Haram. Maka beliau pindah ke satu tempat namanya kini Ursaifah. Kini muridnya di Muhammad ya, kini anaknya Said Ahmad. Kami pernah ke situ berkunjung mendengarkan kajian beliau. Seberangnya ada Syekh Muhammad bin Ismail Zain, guru beliau. Antum waktu sana dikasih buku banyak ya. Jadi kalau Buyahan datang ke situ itu dihormati. Oh Azhari dikasih buku tuh. Tapi kalau Ciputati, Jakarta, Betawi tidak laku. Tidak laku ada. Tapi tidak masalah ya. Spiritnya sudah kita ambil. Kita jadi semangat. Alhamdulillah. Jadi kini masih ada yang berkudat masih, tapi di pinggir-pinggir Mekah. Kalau mimpin sholat itu aku mutakasir tarawih itu di pinggir-pinggir Mekah itu banyak. Ada aku mutakasir hatta 20 rakaat. Satu nafas tapi jelas. Ada ijazahnya itu, ijazah dalam qiraat. Kalau versi ahli hadis makruh membaca Quran satu nafas. Soal Nabi yang muddu, Nabi mematkan dan memberhentikan setiap di akhir ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ahli qiraat meriwayatkan musalsal bil Fatihah itu nafas wahidah. Satu nafas. Dulu di Rusaifah Said Agil Menawar memimpin salat begitu. Lebih berat. Yang penting tidak mengurangi makharij. Kan mat dan tidak mat itu kan ijtihad ahli tajwid kan. Ya. Bahkan mat lazim, mat wajib sendiri pun itu ijtihad, bisa diperdebatkan. Contoh ayat 7 Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau qiraah kita baca berhenti, tidaklah tahu takwil tentang mutasyabihat kecuali Allah. Kita berhenti di situ. Tapi qiraah yang lain Ibnu Abbas tidak diteruskan wasal. Ini tanda bahwa ilmu tajwid itu ijtihad ulama karena dia menemukan pola-pola tertentu dari gurunya. Musalsalkah, riwayatkan, wallahu a'lam. Panjang ilmunya, tanyalah kepada ahlinya. Nah, siapa yang sekarang ngajar di kitab? Syekh Sa'ad. Oke, Syekh Sa'ad Al. Nah, itu siapa imam-imam yang ingin bagus bacaannya? Ngaji ambil sanad dan cara membaca yang benar ke beliau. So sanad beliau termasuk paling banyak ini dan lumayan tinggi. Jadi silsilah itu tambah pendek, tambah berkelas. Syekh Sa'ad balik salam alaih. Ya. Kelas dah. Kok apa malah cerita gua gantian. Ya. Silakan. Ucapan yang bukan untuk guru atau kebencian dan ya. Jadi baca karena Kristen atau bisa awak bisa dengan awak menentukan terus menyebut nama manusia atau disebutkan nama Allah. Bisa dalam arti kan. Jadi tidak mungkin bahwa tidak mempunyai kebencian atau dendam. Pasti ada. Tapi itu kadang-kadang mau di dalam hatinya juga tidak tahu orang bahwa benci kenyang. Jadi kan bisa dihapus atau melepaskan aja dari sama orang. Iya. Bisa. Kan di situ yang penting di Quran itu kiranya perintah itu memberi maaf, betul nggak? Fa'fu wasfahu, maka berilah maaf. Apa maaf afu dalam bahasa Arab? Afu itu kelebihan jiwa, kelebihan hati. Kalau bahasa Indonesianya berjiwa besar.
kalau berjiwa besar, ada orang yang menjiwa nampak seketik, sehingga tak tahu kamu, tak dihitung. Jadi pertanyaannya, apakah harus menghapus kebencian itu dengan menyebutkan satu-satu? Tidak. Cukup katakan, ya Allah, apapun kebencian di hati aku, tolong cabut dan hapuskan. Itu cukup. Itu kan Allah mudah. Allah kan bolak-balik kalbu mudah. Coba lihat, nih, waktu zaman politik. Yang dicoblos 02, yang menang 01. Yang dicoblos jadi menteri ya kan? Itu percepatan kalbu itu bisa berubah, ya kan? Maka di politik kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, kan ada politisi. Ya, kayaknya ada caleg-caleg yang lain. Ya, itu betul. Coba, ya Bang. Hari kini malam bekal berubah. Sama. Tuh, praktisi. Itu terjadi. Politik itu dimanapun ada akan memecah. Dimanapun ada akan memecah. Masuk ke masjid, pecah masjid. Ustaz, masjid harus berpolitik. Bukan, Islam mengajarkan berpolitik, tapi masjid tidak mesti berpolitik. Dua hal yang berbeda. Dulu Nabi membicarakan politik di masjid. Dulu kantornya Nabi di masjid. Kini kantornya ada DPR. Lado kantor cabang, kantor ranting, situlah. Obrolan di situ atau di ruang-ruang lain. Masjid milik kita bersama. Pasti beda-beda pilihannya. Jangan-jangan ada yang nggak milih diri sendiri gitu. Jadi boleh kita umumkan saja, nggak usah disebut satu persatu. Letih lah ini cici ya. Bosan start kan. Awak minta maaf dan dimaafkan. Yang tidak memaafkan itu bukan dosa. Sebab perintah Al-Quran wa'fu, berilah maaf. Allah itu memaafkan orang setiap hari meskipun mereka berkhianat setiap hari. Leh sahabat awak, sagagah awak sehingga awak tidak memaafkan orang. Leh ada orang yang sehebat Allah pemberianmu, kemudian Allah dikhianati, orang itu minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Leh ada nama itu? Kan tidak ada. Maka istahyi minallah, malulah kepada Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, tirulah sifat dan sikapnya Allah kepada hamba-Nya. Nah, kita sih tiru, kalau malu kebalaan kadang kepala kan. Ya? Jadi untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, nama hidup berkampung kan ya ada. Rasa-rasa itu pasti ada. Jangan itu ustaz-ustaz itu mah. Cuma karena berbeda faham, kebencian. Maka kini kita menyatakan, ya, kalaupun kami pernah mengkritisi Ustadz Salafi, Wahabi, bukan kami benci, tapi karena kami sayang. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Dan kenapa kadang-kadang kita megas, agak keras bertahan tentang aswaja? Gimana enggak keras? Mereka keras mengkafirkan amalan ulama kita. Mereka keras mensyirikkan ulama kita. Mereka keras menganggap amalan kita bid'ah. Ya, sesekali ngegas lah boleh ya. Kan mereka ngegas. Kullu bid'atin dalalah, berawan lagi dengan kullu bid'atin dalalah. Tapi tidak ada niat di hati merasa lebih pintar. Tidak ada niat di hati merasa ingin mengalahkan atau ada kebencian. Wallahi demi Allah, kami tidak ada kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah. Mungkin kami pernah membuat orang benci, tolong dimaafkan. Ya, termasuk kami dulu di kampung kok ada ranting mempatah kami. Kok ada buah rambutan nan pulasan. Buah pulasan itu ambil, kali dimaafkan. Dian beliau kan. Kira-kira begitu, ya. Aduh, apa Pak? Apa tuh? Tanya. Silakan.
ini sejarahnya atau kejadian atau macam mana peristiwanya. Seseorang yang membunuh orang sampai 99 sampai 100. Jadi sebanyak itu orang yang membunuhnya tenang aja semua orang dengan dia. Macam mana sejarah orang? Siap. Karena sampai datang malaikat Menyelamatkannya. mengadilinya. Itu kami. Bapak nggak bunuh orang kan? Aman ya? Aman, siap. Oke, baik. Beliau pensiunan tentara. Oh, berarti berdekatan dengan darah itu Pak. Alhamdulillah. Marhaban Pak, selamat datang. Alhamdulillah. Nanti ambil kaji ke guru gitu. Ya Kasril. Nanti ambo kasih tahu ya. Tuh guru di samping. Kisah mengenai orang yang membunuh 99 orang, tapi di hatinya pengen tobat. Lalu orang itu mencari ahli agama, ketemulah ahli agama, tapi ahli agama yang zahir, hukum zahir, hukum hitam putih. Kamu bunuh orang, kamu dikisos. Dikisos berarti dibunuh lagi. Hukum hitam putih. Salah, neraka itu. Kira-kira kalau Al-Bodo pembunuh 99 orang, itu dia bunuh 9 orang cukup pisau terlempar set. Ya, kayak film-film Cina itu. Ya. Satu gerakan mati. Itu hobinya. Kami dulu baca komiknya Buyahan. Dia jago buat komik dulu. Gorok dalam sesaat. Ganas juga imajinasinya Buyahan gitu. Akhirnya karena si Syekh ngomong, ente ahlun nar, kamu ini pasti masuk neraka. Dibacain ayat di dalam Taurat persis seperti dalam surah Al-Maidah. Akhirnya pedangnya langsung layang, sisut mati. Tambah takutlah orang di kampung. Tapi setiap selesai membunuh beliau menyesal. Jadi jangan dikira orang pembunuh itu hatinya gelap semua. Ada titik cahaya di kalbu. Pemabuk, orang main hati, main badan, itu pasti hatinya menjerit ketika maksiat. Jadi nggak usah jijik sama mereka, jijik sama kita yang jijik sama mereka. Kemudian terdengarlah di ujung kampung ada seorang yang tidak terkenal, wali Allah, sangat penyayang kepada makhluk. Maka datanglah dia, ngadu, Tuan Syekh, kata orang, engkau wali Allah. Saya sudah bunuh 100 orang, yang 100-nya ulama besar di kota. Apakah masih bisa kembali kepada Allah? Kembali bahasa Arabnya tobat. Apakah masih bisa diterima oleh Allah? Apa jawaban sang wali Allah? Siapa yang melarangmu tobat kepada Allah? Siapa yang melarangmu kembali kepada Allah? Pintu mana yang menutupmu dari Allah? Nangis Bapak, merinding dia dikatakan begitu. Tapi diambil tangannya oleh Syekh, ada satu syarat, hai anak muda, tinggalkan kampung dulu kamu jahat, kampung dulu kamu nakal. Itu kan bunuh baru satu dosa, belum dosa zina, dosa maling, dosa bakar rumah orang. Itu baru satu dosa yang disebutkan. Kalkulasi 100 orang dibunuh. Apa kata sang guru? Guru memandang di kalbunya ada satu titik cahaya kesadaran. Keluarlah engkau dari komunitasmu, kampungmu, grupmu, pergi ke kampung orang soleh di belakang bukit sana. Kira-kira begitu ilustrasinya. Di tengah perjalanan, belum sampai setengah jalan, malaikat maut gergetan. Jadi malaikat maut itu setiap hari Pak, itu sejengkal matanya Pak sama kita. Dia kedip mati. Dia kedip mati, gitu aja. Ada 1.000 juta orang satu kedipan mati setiap hari. Makanya Allah itu kirim penyakit, itu sinyal. Kirim uban, uban Bapak udah banyak tuh. Ya? Tapi nggak mesti juga uban mati duluan. Banyak yang mati duluan masih muda kan? Akhirnya sampai di situ dia jatuh, berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab.
Nah, kisah masyhur guru-guru kita sudah tahu lah kisah itu. Pendek cerita, malaikat azab mengambil. Kenapa? Ini orang belum beramal. Dosanya 100 orang yang dibunuh, belum lagi dosa yang lain. Jadi malaikat itu kayak robot, Pak. Ya, mohon maaf malaikat ya. Kita minta maaf ke malaikat. Malaikat tidak tahu maaf dulu, Pak. Tidak perlu dia maaf kita. Malaikat itu robot, disuruh zikir subhanallah sampai kiamat cuma subhanallah. Disuruh sujud cuma sujud. Disuruh hitung amal dia cuma hitung amal. Dia lihat ada orang amalan buruknya banyak, maka dia langsung tarik. Tapi datang malaikat rahmat, dihitung, kalah Pak, malaikat rahmat kalah. Tapi Allah di saat malaikat rahmat mau menghitung, Allah pendekkan bumi ke tempat bumi yang baik. Allah jauhkan bumi, tanah itu dari kampung yang lama. Maka tobatnya diterima cuma karena menang satu langkah. Satu langkah, plek, gitu. Apa kata malaikat rahmat? Saya menang, saya tarik. Tobatnya diterima. Jadi persoalan maksiat tobat itu rahasia Allah. Maka dengan hadis ini haram membenci pemaksiat. Kita benci maksiatnya saja. Ya? Koruptor tidak boleh dibenci, korupsinya kita benci, adili. Karena perbuatannya nempel di badannya, kita adili dengan badan-badannya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi semoga kita jadi orang-orang yang sebelum nafas terakhir diambil oleh Allah, kita bertobat kepada Allah dan tobat kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kalam-kalam yang tidak patut, kalau ada akhlak yang tidak sopan, ya semoga ada pintu maaf terbuka ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Sambil memaafkan kiri kanannya dalam hati saja ya.